salam damai sejahtera bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama memuji-muji nama Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Berdoa memohon pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan. Kami sudah menerima cinta kasih Tuhan, dan kami juga dilayakkan untuk menerima semua berkat Tuhan, pengampunan dosa, dan juga kami diajak bersama-sama supaya selalu dengan setia menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kuat kami, sumber kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba Tuhan telah sedia untuk mewartakan firman Tuhan, dan juga semua anak-anak Tuhan sudah bersiap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang telah ditetapkan oleh gereja kita adalah sehati sepikir. Kami mau bertanya untuk semua anak-anak kami, sama siapakah anak-anak kami pernah sehati sepikir? Bagaimana perasaannya ketika kita sehati dan sepikir? Dan apa yang kita alami ketika kita tidak sehati dan sepikir? Apakah dengan orang tua kita, dengan saudara kita, teman akrab kita, baik di sekolah maupun di gereja? Kalau kita sehati sepikir, tentu kita senang, saling merindukan, mau selalu berbagi. Apa yang kita miliki, kita kepingin sekali untuk membagikannya kepada teman-teman kita yang memiliki perasaan sama dengan perasaan kita. Demikian juga mereka. Dia juga pasti merindukan kita. Bahkan mungkin betah berlama-lama bersama. Mungkin seharian kita tinggal di rumahnya, atau mungkin kita nginap tinggal di rumahnya. Karena apa? Kita saling merindukan. Karena apa yang kita rasakan dapat dia rasakan. Ini tentu menjadi hal yang menyenangkan. Kalau kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sehati sepikir, pasti setiap bertemu sukacitanya luar biasa. Tetapi bila kita bertemu dengan orang yang tidak sehati sepikir dengan kita, rasa rindu juga tidak sehebat orang yang hidup sehati sepikir. Mungkin biasa-biasa saja atau cuek, tidak mau peduli dengan apa yang sedang ia alami. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Filipi, ia menasehatkan jemaat di Filipi supaya selalu bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Rendah hati itu penting, karena orang yang sehati sepikir selalu mau mendengarkan nasihat yang baik. Seandainya juga dia dikritik, dia tidak tersinggung karena dia berpikir bahwa itu adalah untuk kebaikannya. Dan juga ada persekutuan roh dan kasih mesra serta belas kasihan. Orang yang hidup dalam satu kasih, ya, sepikir dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, itu tentu sukacitanya menjadi sempurna. Paulus mengingatkan itu kepada jemaat Filipi. Padahal pada waktu itu dia sedang berada di dalam penjara. Seharusnya orang yang tidak di penjara atau jemaat di Filipi yang menghibur Rasul Paulus. Tetapi kenapa justru Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka sehati dan sepikir? Karena dia melihat bahwa penderitaan yang ia alami ketika dia di penjara itu adalah kesempatan yang banyak bagi Paulus untuk memikirkan jemaat Filipi, berdoa untuk jemaat Filipi, dan menulis surat kepada jemaat di Filipi. Karena di tengah-tengah jemaat Filipi ada juga pengaruh ajaran sesat yang mau mengacau balaukan persekutuan orang percaya di jemaat Filipi. Tetapi kalau mereka sehati sepikir, tentu tidak mungkin mudah digoyah atau diganggu atau dipecah belah oleh orang lain. Dan nasihat Paulus supaya semuanya tetap sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Orang yang memiliki satu tujuan, satu kasih, seandainya ada orang yang menfitnah temannya, dia tidak mudah percaya.
Terkadang orang yang suka mengacau balaukan persekutuan dalam pertemanan atau persahabatan, suka membuat gosip atau menfitnah. Tetapi kalau kita sehati sepikir, seperti yang dipikirkan Kristus untuk keselamatan kita, walaupun kita berdosa, Dia tetap memikirkan keselamatan kita, kebaikan kita, dan juga Tuhan selalu memikirkan supaya kita hidup dalam cinta kasih-Nya. Rendah hati itu penting kalau kita mau sehati sepikir. Karena orang sombong pasti sahabatnya juga terbatas. Tetapi orang yang rendah hati pasti disenangi oleh banyak orang. Dan kita juga tidak boleh menyepelekan orang lain, walaupun dia miskin, walaupun dia bodoh, kurang beruntung karena mukanya tidak secantik kita atau seganteng kita. Siapapun dia, bagaimanapun statusnya, kita harus tetap mengasihi dan mencintai dia. Karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus melihat bahwa dia juga penting. Karena dia juga ciptaan Tuhan yang istimewa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Karena orang yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri, itu adalah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Itu orang yang egois. Kalau kita memiliki banyak makanan misalnya, bolehlah berbagi dengan orang yang tidak berpunya. Kalau kita orang yang beruntung diberi Tuhan kesempatan pintar, boleh juga kita mengajari orang yang terbatas kemampuannya untuk memahami pelajaran. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Satu saat kita membutuhkan dia, dan mungkin saat sekarang dia sangat membutuhkan kita. Sehati sepikir itu juga adalah nasihat yang sangat penting diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, supaya kita juga anak-anak Tuhan dimanapun berada harus tetap sehati sepikir, apalagi dalam menghadapi masa pandemi COVID. Sehati sepikir itu juga menaikkan imun tubuh kita, karena orang yang selalu curiga, orang yang selalu suka memfitnah, berkata-kata bohong, mengucapkan saksi, menjadi saksi dusta, itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Coba kita perhatikan, kalau kita tidak berbohong, kita tenang, kita tidak takut sama siapapun. Tetapi kalau kita berbohong, merekayasa sesuatu cerita dari teman kita, menciptakan pertengkaran, sehingga terjadi permusuhan di antara sahabat-sahabat kita, cepat atau lambat itu akan pasti ketahuan. Paulus mengalami penderitaan dari orang Kristen di jemaat Filipi, sehingga dia dipenjarakan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat dia mundur, tetapi justru dia bangkit melayani jemaat di Filipi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hendaklah hidup kita bersama di dalam Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Orang yang sehati sepikir dapat merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Apakah itu sedih, apakah dia susah, apakah dia sakit, atau sedang memiliki pergumulan. Sehingga karena dia dapat merasakannya, dia mau menolong, dia mau berbagi, dia mau menghibur, dia mau menguatkan. Inilah ajakan untuk kita semua, sehingga semua anak-anak Tuhan juga harus memikirkan apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Karena sekarang kami lihat ya, Ibu Pendeta lihat, kalau anak-anak sekarang asik dengan dunianya sendiri. Kalau sudah pegang smartphone, lupa segala-galanya, tidak memikirkan orang lain. Marilah kita bersama-sama memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, siapapun dia, kita tetap memikirkan hal yang baik untuk mereka. Memikirkan apa yang sedang mereka rasakan. Kalau kita senang, dia juga senang, berarti kita bersama-sama berumur panjang. Kita juga bersama-sama memiliki sukacita surgawi. Karena itulah yang telah diteladankan Tuhan
kepada kita melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dia memikirkan keselamatan kita. Dia memikirkan kebahagiaan kita dan juga keselamatan kita. Marilah kita bersama-sama berpikir untuk keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam semangat, salam sejahtera, dan kita memikirkan hal yang baik yang Tuhan telah perintahkan untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita dengan bersukacita, nyanyian pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diajak bersama-sama melalui firman Tuhan, supaya selalu hidup di dalam Tuhan. Sehingga semua hal yang baik yang berasal dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Dan kami juga mampu menjadi surat-surat Kristus yang hidup, di mana semua orang dapat membaca kehidupan orang yang percaya dalam keseharian kehidupannya melalui tutur kata, pikiran-pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan sukacitanya. Yang sedang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan kesehatannya. Bapa di surga, mohon kiranya berkat-Mu melimpah bagi semua guru KAKR dan orang tua, juga semua hamba Tuhan dimanapun berada. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk Indonesia dan dunia, supaya kami dapat lepas dari pandemi COVID-19. Karya agung Tuhan yang mampu melepaskan kami. Anak-anak Tuhan yang sedang terpapar positif COVID-19, mohon kiranya anugerah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka secara sempurna. Biarlah kami juga sehati sepikir untuk memberi pertolongan untuk orang yang membutuhkannya. Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang sedang belajar di rumah maupun yang sudah mengikuti pelajaran secara tatap muka di sekolah, supaya semua juga dalam keadaan sehat, sukacita, karena kami percaya anak-anak Tuhan yang bersukacita selalu mendapat kasih karunia yang sempurna dari Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada orang tua anak-anak kami, juga rezeki dan kebahagiaan, sehingga hidup mereka rukun satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, salam rindu, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab ya nak.